Tapi bohong. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, selamat datang di acara Praktikum Bimbingan Kelompok yang dipimpin oleh saya sendiri, Kalisa Umaira. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran adik-adik untuk mengikuti praktikum kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia untuk memimpin doanya? Baik, kepada Ananda dipersilakan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda telah memimpin doa pembukaan di kegiatan kita hari ini. Sebenarnya adik-adik udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Bimbingan kelompok ialah kegiatan untuk membahas berbagai topik yang sedang terjadi saat ini atau topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat luas. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini ialah untuk mengemukakan pendapat atas gagasan anggota kelompok serta meningkatkan keberanian berbicara di depan umum. Adapun manfaat dari bimbingan kelompok ini ialah untuk memperoleh pemahaman yang matang tentang diri kita sendiri dan pengembangan identitas diri yang unik. Adapun tata cara dalam kegiatan ini, yang pertama itu ada pembentukan, yang kedua ada peralihan, yang ketiga ada kegiatan, yang keempat ada pengakhiran. Sebelumnya adik-adik di sini diharapkan untuk bersukarela mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Adik-adik juga diharapkan terbuka mengemukakan pendapatnya pada kegiatan kita hari ini. Adik-adik juga diminta berperan aktif selama kegiatan ini. Jika adik-adik ingin mengemukakan pendapat, adik-adik bisa melakukannya dengan cara mengangkat tangan. Kemudian adik-adik juga diharapkan untuk menjaga kerahasiaan. Artinya, cukuplah sampai di sini, jangan terbawa keluar dari kegiatan kita ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu lah ya. Perkenalan itu sambil bermain. Saya kasih contoh. Misalnya sebelah saya namanya Intan. Kalisa. Dia tuh perkenalan itu kayak dia nyebut namanya, habis itu warnanya. Terus dia nyebut namanya, dia sebelum nyebut namanya, dia harus menyebut nama saya dulu dan warna saya. Misalnya Kalisa hijau, Intan merah, kayak gitu. Tapi dia sebelum bilang nama dia tuh dia harus bilang Kalisa hijau, Intan merah, kayak gitu seterusnya. Paham kan? Mulai ya, dari sebelah kanan saya. Kalisa hijau, Adin Pink, Kalisa hijau, Adin Pink, Andra hijau fluoresin. berkali, gak apa-apa. Kalisa hijau, Adin Pink, Andra hijau fluoresin, Nawin kuning. Kalisa hijau, Adin Pink, Andra hijau asin, Nawin kuning, Agnes biru. Kalisa hijau, Adin pink, Andra hijau asin, Nawin kuning, Agnes biru, Mega ungu. Kalisa hijau, Adin pink, Asya hijau telur asin, Nawin ungu, kuning, Nawin kuning, Agnes biru, Mega ungu, Mariana putih. Oke. Adin pink, Fasya hijau terasin, Nawir kuning, Agnes biru, Mega ungu, Mariana putih.
Oke, yeay. Oke, baik. Selanjutnya Ananda diharapkan untuk berperan aktif. Artinya, selama kegiatan berlangsung kita saling berdiskusi untuk membahas suatu topik nantinya. Jadi Ananda sudah tahu kan apa itu bimbingan kelompok? Apakah Ananda sudah siap mengikuti kegiatan yang ketat selanjutnya? Siap. Apakah duduk di garis sudah nyaman? Nyaman. Ada yang mau ke toilet? Ya. Kalau ada yang mau ke toilet, biar saya persilakan dari sekarang supaya nanti kita lebih fokus untuk membahas topik yang akan kita bahas nantinya. Oke, di sini apa yang adik-adik ketahui tentang topik-topik yang sedang booming-booming? Kayak pelecehan seksual itu kan lagi booming-booming kali. Yang adik-adik ketahui apa? Mengenai fantasi saudara. Iya itu juga pelecehan seksual ya kan? Adik tahu? Anda tahu? Lagi sekarang yang lagi fantasi saudara kalau ada ada sih tahu? LGBT. Iya ya. Itu di negara luar ya kan? Tapi di Indonesia masih. Oh iya. Adik tahu? Itu kekerasan seksual yang dilakukan dosa. Oh iya. Adik tahu? Iya, banyak yang tentang kekerasan seksual yang karena perampokan gitu. Oke. Jadi dalam kegiatan ini ada dua topik, yang dimana ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ialah topik yang bersumber dari saya sendiri, sedangkan topik bebas ialah bersumber dari kalian semua. Jadi di sini saya menetapkan topik tugas, topik yang bersumber dari saya sendiri. Saya mengangkat topik pelecehan seksual. Kenapa saya mengambil topik pelecehan seksual? Karena dari yang saya lihat banyak sekali di negara kita ini kasus pelecehan seksual. Oleh karena itulah saya mengambil kasus pelecehan seksual. Mengenai kasus ini juga baru-baru saja terjadi di kampus saya sendiri, dosen yang melecehkan mahasiswanya. Kronologinya tuh kayak gini, si siswa ini dia sudah di kosnya, terus dosennya itu kayak ngabarin, kami kan UIN, masih ada belajar kitab kuning, tapi nggak semua jurusan. Nah dosennya itu bilang, halo, kita ambil kitab kuning yuk di tuntungan, kata gitu. Tuntungan itu apa tuntungan? Tuntungan itu ada kebelas tadi. Nah jadi datanglah dosen itu tadi menjemput si anak ini. Nah si mahasiswa ini tadi tuh dia sendirian, dia tidak membawa temannya. Jadi pergilah dia sama si dosen tadi ini naik mobil. Pergilah di pertengahan perjalanan karena dari Pancing ke Tuntungan itu jaraknya lumayan jauh. Dia dibelikan dosen inilah makan dan minuman. Waktu di mobil itu pas tekan dibelikan kan makanan kan. Habis itu dia si mahasiswa ini nggak mau minumnya atau si mahasiswa ini juga nggak mau makannya. Cuman si dosennya tadi kayak kesannya itu maksa, minumlah perjalanan kita jauh kayak gitu. Jadi si mahasiswa ini tadi pun diminumnya lah, ternyata diminum itu udah dikasih antibiotik gitu supaya si mahasiswa ini kayak nggak sadar, lemas, nggak berdaya. Nah sampai di Tuntungan dibawa dia ke hotel, si mahasiswa ini nggak tahu apa-apa. Dan syukurnya, ada sisi syukurnya, si mahasiswa ini lagi keadaan menstruasi, jadi dia aman. Terus dia kabur dan dia lari ke kompleks setempat. Kayak gitu loh yang saya dengar dan saya lihat. Kalau adik-adik tahunya kayak mana? Iya boleh. Yang tentang fantasi saudara tadi. Fantasi saudara itu iya. Kayak seperti ayahnya yang melecehkan anaknya. Bahkan bukan cuma ayah, tapi sama ibu kandungnya sendiri, adiknya juga banyak kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya dia bilang sama di grup fantasi saudara itu, dia kayak menceritakan mengenai kejadian dia melecehkan anaknya itu tanpa sepengetahuan ibunya. Nah terus juga ada ini dia melecehkan ibunya, dia nafsu sendiri sama ibunya kayak gitu. Lagi ada lagi? Ini. Yang adik tahu tuh bu dosen yang di Undip kalau nggak salah yang seperti itu juga yang dokter itu dianya yang berita itu dia ada keluarga pasien dia disuruh kayak cek darah gitu terus dibawa ke tempat untuk dibius gitu dia nggak tahu tapi dia itu bukan dicek darahnya tapi malah dibius total dan dicekin. Ada lagi apa? Ada kan? Kalau menurut saya sendiri saya ingin
membahas bagaimana itu bisa terjadi. Itu biasanya terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin dia menjadi korban, lalu yang kedua mungkin dari apa yang ditonton dia seperti menonton video porno dan hal-hal yang bisa memancing itu terjadi. Dan juga itu bisa juga terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan mengenai salah dalam suka kepada yang sesama jenis, itu biasanya terjadi karena pergaulan dia yang dia banyak bermain-main dengan seperti perempuan, jadi dia kayak sukanya sama laki-laki bukan sama perempuan gitu. Karena dia kayak merasa dirinya tuh kayak ada kayak perempuan ya kan, jadi dia kayak ada lagi? Boleh? Nah, jadi yang saya bilang tadi kan mengenai seperti perampokan sehingga terjadi yang namanya pelecehan seksual. Nah, di situ dia itu yang beritanya memang udah agak terpendam, namun saya pernah membacanya. Nah, jadi dia itu pulang malam. Ini juga terjadi di daerah saya waktu itu. Nah, jadi di Pelom Bang ada dia, karena di situ dia banyak persawitan gitu. Jadi kalau malam itu gelap Bu, dia juga nggak ada lampu jalan di situ kan. Nah, jadi dia itu pulang malam. Nah, pulang malam itu kan sepi Bu kalau dari situ. Nah, itulah jadi di situ ternyata ada perampokan. Memang di situ tempatnya sudah rawan. Nah, tapi dia kurang berjaga-jaga. Dia sendiri di situ. Nah, itulah akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan tadi. Itu perampoknya naik mobil? Enggak. Naik kereta? Iya, katanya gitu perampoknya. Yang dirampok itu perempuan usia berapa? Perempuan waktu itu usia SMA gitu, tapi kan tahu usia. Masih ini remaja ya? Iya, remaja. Ada lagi? Boleh? Saya kalau ini beritanya lumayan mungkin udah jauh tengah, cuman ini beritanya ada benar seorang pendeta yang melecehkan jemaahnya sendiri. Dari sini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata orang yang terlihat suci saja bisa terlihat bentuknya tuh nggak dari luar tuh penuhnya suci. Ternyata di dalamnya memiliki pikiran yang kita nggak tahu sendiri. Dan bahkan bukan hanya pendeta, banyak ya kejadian-kejadian yang dari orang-orang suci. Awalnya memang kejadiannya cuma waktu saat salaman, dia urus-urus gitu doang. Cuman makin lama kejadian ini malah makin kayak ngaruh ke ranah yang nggak bagus. Jadi aku mau bilang ternyata bukan hanya orang-orang yang kita lihatnya dari luar aja Bu, tapi dari luarnya aja kelihatan baik, belum tentu di dalamnya juga memiliki yang terlihat baik seperti itu. Ada lagi? Nah iya, pemimpin pesantren juga melakukan seperti itu, yang katanya ingin membina pelajaran malah melecehkan siswanya sendiri, padahal dia juga orang yang suci, tapi dia melecehkan siswanya sendiri dengan kata-kata bahwa itu adalah ajaran Nabi. Ada lagi? Jadi dapat saya simpulkan, pentingnya kita untuk menjaga diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk untuk menolong ajakan seseorang dengan alasan segan ataupun nggak enak. Sekali apa sih namanya, kayak dilecehkan oleh suci tadi aja bisa seburuk itu kan. Istilahnya tuh gini, rambut sama hitam tapi isi hati siapa yang tahu ya kan. Jadi setelah kita sudah membahas kasus pelecehan seksual tadi, jadi saya harap kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga diri kita sendiri. Jangankan orang lain, orang terdekat kita saja bisa melakui kita. Baik, karena jam sudah menunjukkan Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul jam 9.54, maka akan saya segera berakhirlah kegiatan kita pagi hari ini. Sebelumnya adik-adik diharapkan untuk mengungkapkan kesannya pada kegiatan kita tentang bimbingan kelompok yang telah kita laksanakan barusan. Dimulai dari adik sebelah sini lah ya. Mulai dari sebelah. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa kegiatan kita hari ini untuk dijaga kerahasiaannya ya. Artinya cukuplah sampai di sini. Jangan ada yang mensebarluaskan kegiatan kita ini keluar dari kegiatan ini. Sebelumnya kita bermain dulu ya. Permainan itu konsentrasi warna. Nanti apa yang saya tanya, kalian cukup jawab warnanya apa. Kalian harus konsentrasi. Uban warnanya putih. Kertas warnanya putih. Jangan ragu, jawab aja. Ulang ya, uban warnanya putih. Kertas warnanya putih. Tisu warnanya putih. Sapi minum susu. Air. Sejak kapan saya minum susu? Sejak kapan sapi minum? Sekali lagi ya, konsentrasi.
Rambut warna Hitam. Arang warna Hitam. Aspal warna Hitam. Kelelawar tidur Malam. sejak kapan Siang lelawar tidur? Siang Satu kali lagi ini. Rumput warna Hijau. kelapa muda warna Hijau. sayur-sayuran warna Hijau. dawet warna hijau. harimau makan Daging. betul. Tapi kan sebenarnya nggak jawab. Udah nggak apa-apa ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.58, maka akan segera berakhirlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Ananda, adik-adik diharapkan untuk mengungkapkan kesannya tentang kegiatan yang telah kita laksanakan tadi. Dimulai dari sebelah kanan saya ya. Untuk pesan saya kegiatan pada hari ini, saya pertama tentunya seru ya, asik dan penting juga karena ini kan juga arahan dan cerita tambahan sedikit dari kakak tadi tentang pengalaman kakak juga untuk kakak sendiri. Itu juga penting untuk pengetahuan kamu lebih lanjut bahwa ternyata di dunia perkuliahan juga ada dari hal seperti itu. Ya, selanjutnya. Oke, kalau kesan dari saya, kesannya itu seru, juga dapat materi yang sebelumnya saya tidak mengetahui dari banyaknya LGBT, kemudian pelecehan seksual dan hal seperti itu. Nah, jadi kita harus berbahas mengenai itu. Nah, menurut saya di pagi hari ini itu tuh sangat asik, membuat saya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan membuat saya menambah luas pengetahuan saya tentang pelecehan seksual tersebut yang menjadinya saya bisa menjaga diri saya. Ya, selanjutnya. Jadi kalau pesan saya sendiri pastinya di kegiatan ini sangat seru, asik, apalagi kegiatan ini itu positif untuk kita semua, yang dimana mengubah kita dari tahu menjadi tidak tahu. Nah, jadi dari kegiatan ini kita itu dapat mencerminkan kepada diri kita sendiri bahwa pentingnya menjaga diri kita sendiri. Kalau tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai pelecehan seksual. Kalau menurut dari saya pribadi, kesannya yang pastinya ini adalah pengalaman baru yang akan saya ingat, dan saya berharap kepada kita semua yang ada di sini bisa menyampaikan apa yang sudah kita tahu, tapi tidak melanggar seperti yang sudah kakak bilang, jangan terlalu terbuka, dan bisa menyampaikan kepada kalangan-kalangan remaja, bukan cuma hanya kakak aja, tapi kita sebagai teman-teman sebaya juga bisa menjadi contoh bagi teman-teman kita yang mungkin tersesat. Pesan dari Adit itu hari ini sangat menyenangkan dan gembira karena ini adalah pengalaman pertama Adit untuk mengikuti kayak gini, dan berharap juga untuk kedepannya ada hal seperti ini juga agar menambah pengetahuan kita semua. Oke. Baik, jadi selama sesi bimbingan kelompok tadi, adik-adik juga diharapkan untuk mengungkapkan BMP3-nya tentang kegiatan kita pagi hari ini. Sebelumnya perlu saya jelaskan kembali, BMP3 itu ialah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Dimulai dari sebelah kanan saya ya, gantian. BMP3 itu satu boleh jalan ya. Jadi selama sesi bimbingan konseling tadi, adik-adik juga diharapkan untuk mengungkapkan BMP3-nya tentang kegiatan kita pagi hari ini. Perlu saya jelaskan kembali, BMP3 ialah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Mulai dari sebelah kanan saya ya. Saya berpikir untuk terus percaya dan yakin pada diri saya sendiri untuk menolak hal-hal yang negatif menurut saya, seperti kayak ajak-ajakan yang menurut saya itu membuat saya tidak dihargai, kayak salah satunya kayak dipegang tangan di terlalu lama itu membuat saya tidak nyaman, jadi saya harus menolaknya. Dan saya juga merasakan kalau semisalnya tidak hanya orang-orang yang pakaiannya terbuka saja yang memancing hawa nafsu, tapi orang-orang yang berpakaian tertutup pun juga memancing hawa nafsu. Oleh karena itu saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri untuk memperhatikan pakaian saya, menjaga sikap saya, dan menjaga attitude saya agar tidak memancing hawa nafsu, serta menjaga pikiran saya sendiri juga kepada orang lain. Kalau menurut saya pribadi, dengan adanya sesi seperti kegiatan ini, saya berpikir untuk saya bisa menjadi yang lebih baik lagi dengan saya menjaga dan saya bisa bertanggung jawab
atas diri saya dan juga adik-adik ataupun keluarga saya, karena saya merasa bahwa masalah tentang pelecehan seksual ini memang sedang marak-maraknya, dan jika pelakunya tidak diubah pola pikirnya maka itu akan tetap terjadi. Dan jika pemerintah sendiri tidak melakukan namanya pemblokiran seperti situs-situs seks bebas, situs-situs video porno dan lain sebagainya yang menyangkut hal-hal bisa terjadi seks bebas, maka kejahatan ataupun pelecehan seksual itu akan tetap terjadi. Kalau saya sendiri, saya berpikir bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, apalagi ini topik yang mengenai pelecehan seksual, saya dapat menjaga diri saya sendiri, dan juga saya merasakan bahwa kegiatan seperti itu sangat positif karena dapat menambah pengetahuan kita, yang dimana kita itu pertamanya tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi kita itu tidak seperti sebelum mengikuti kegiatan ini, yang sebelumnya kita itu mau-mau aja, walaupun itu nggak baik, tapi karena kita udah tahu di sini, nah kita dapat menolak ajakan-ajakan yang tidak baik. Nah, saya juga bertanggung jawab penuh atas diri saya untuk menjaga sikap saya, perilaku saya yang memicu hal tidak baik kepada orang lain. Saya berpikir untuk lebih menjaga pakaian saya agar terhindar dari perlakuan pelecehan seksual dan lebih bertanggung jawab kepada diri saya untuk tidak mengikuti pergaulan bebas, berteman dengan orang-orang yang buruk agar menjauhkan diri saya dari pelecehan seksual. Kalau dari saya berpikir untuk kita menjaga diri kita sendiri, karena saya merasa dari lingkungan sekitar kita, dari orang terdekat kita itu saya merasa kayak mereka itu berpihak, apalagi kayak dari awalnya mengurus kawan itu mungkin kalau kita beranggapan positif ya karena kita dekat sama dia, tapi kita nggak tahu pikirannya itu apa. Nah, bahkan ada yang sampai dipeluk, itu rasa kasih sayang dia, tapi dari situ dia juga kadang berpikir dari hal-hal negatif, hawa nafsu dia terbawa. Nah, jadi saya dari situ berpikir untuk bertanggung jawab kepada diri saya sendiri untuk lebih was-was dari orang sekitar kita, karena nggak semua orang yang kita percaya itu baik kepada kita. Iya. Selanjutnya, Dari kegiatan kita sejauh ini, saya merasa bahwa ternyata orang-orang yang bahkan terlihat suci, orang-orang yang tidak di atas seperti dosen atau apa itu bisa melakukan pelecehan seksual. Dan saya bertanggung jawab penuh atas diri saya untuk selalu menjaga pakaian, sikap saya, dan bersikap profesional walaupun terkadang seperti saya bilang tadi pendeta atau dosen mengajak saya ke suatu hal, kan saya bukan lagi anak mereka yang nggak tahu apa itu pelecehan seksual. Jadi saya harus bertanggung jawab penuh tentang cara pikir saya sendiri bahwa kegiatan ini mengarah kemana, ke arah kemana, dan juga dalam berpakaian juga harus tetap selalu dijaga. oke, terima kasih ya. Baik, apakah adik-adik memiliki rencana untuk melakukan kegiatan sekitar selanjutnya? Jika iya, kapan? Mau nggak melakukannya lagi minggu depan? Oke, minggu depan ya. Oke, sebelumnya adik-adik juga diharapkan untuk mengungkapkan pesannya terhadap tentang kegiatan kita pagi hari ini. Dimulai dari sebelah kiri saya ya. Tentang bimbingan kelompok yang baru kita laksanakan. Pesan saya terhadap kita semua, intinya kita harus selalu berpikir bukan positif sebenarnya, selalu menjaga diri kita, selalu juga berpikir lagi apakah yang diajak, apakah tujuan dari yang kita diajak itu benar-benar bagus atau enggak. Dan kegiatan ini kan juga bukan sosial untuk kita hari ini, karena ini juga materi pelecehan seksual. Kalau yang dimana pelecehan seksual itu juga paling sering ke anak-anak sekolah, makanya anak-anak sekolah kan juga masih mungkin yang membuat ini merasa dia masih di bawah saya, dia nggak tahu apa-apa. Dan kita buktikan bahwa hal itu salah dengan kita udah mendengar tema hari ini tentang pelecehan seksual. Kita harus bertanggung jawab penuh atas diri kita, dan saya harap semua jangan ada dari kita nanti yang malah jadi korban atau malah jadi pelaku. Kalau pesan dari saya, kita harus jaga diri kita sendiri dari lingkungan sekitar kita. Nah, kalau pesan dari saya sih, menurut saya kita lebih berhati-hati terhadap ajakan atau orang sekitar kita, karena seperti yang dibilang tadi, orang sekitar kita pun bisa melecehkan kita sendiri. Apalagi kita sebagai perempuan, kita harus lebih berhati-hati dan berpikir lebih matang untuk setiap apa yang ingin kita lakukan, seperti berhati-hati dalam menjaga pakaian kita, karena itu bisa memancing hawa nafsu seseorang. Oke, selanjutnya. Baik, kalau pesan dari saya, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua tentunya. Apalagi tema yang dibawakan ini mengenai pelecehan seksual, yang dimana ini adalah
salah satu kasus yang sedang marak-maraknya pada era sekarang. Nah, jadi melalui kegiatan yang telah dibuat pada hari ini, semoga kita dapat lebih meningkatkan kesadaran kita mengenai pentingnya menjaga diri, pentingnya melindungi diri kita sendiri dari hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya. Oke, kalau dari pesan saya, selain diri kita, siapa lagi yang mau menjaga? Kan yang tahu adalah yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi untuk kedepannya bijaklah dalam mengambil sebuah hal atau keputusan yang mungkin menurut kita itu tidak membahayakan kita, tapi itu bisa membahayakan kita. Jadi berpikirlah 2 kali apapun itu, dan juga bisa memberikan batasan, jangan malah mengalami kayak seperti dia bang kurang apa gini. Karena kita nggak tahu apa yang dalam pikiran dia. Karena banyak juga kasus tentunya tindak seksual adalah dari orang terdekat sendiri seperti keluarga kandung, abang kandung dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Pesan dari saya, harapan untuk kita semua mengaku dan pendengar edukasi hari ini agar kita bisa pintar dalam memilih lingkungan yang baik, lingkungan pertemanan, selektif, dan juga untuk cewek dan cowok ini tuh tidak ada hal yang misalnya cewek memang harus benar dalam pakaian, nggak gitu ya. Ternyata cewek dan cowok itu berperan aktif dalam menjaga kesadaran dirinya juga. Si cewek menjaga pakaiannya, si cowok menjaga pikirannya dan pakaiannya juga. Jadi keduanya harus pintar-pintar dalam menjaga dirinya sendiri agar tidak melukai atau melecehkan orang lain. Oke, terima kasih. Baik, saya tutup ya kegiatan kita hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sebelumnya berdoa dulu ya. Ada yang bersedia berdoa? Oke, silakan. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ditanya capek apa enggak capek.